apa kabar semua? Jumpa lagi bareng saya Dimas Prakoso di Ruang Integrasi. Ya, di episode Ruang Integrasi kali ini kita masih akan kembali membahas tentang Apple Ecosystem ya teman-teman. Jadi ada banyak banget pertanyaan orang-orang yang bilang ke saya, ngapain sih harus susah-susah untuk pindah ke Apple Ecosystem seperti itu? Kira-kira ini bisa mendukung fungsionalitas apa aja nih sehingga kita bisa untuk masuk ke Apple Ecosystem. Terus kita kan sekarang akademisi, bisa nggak nih kira-kira device kamu itu untuk melancarkan pekerjaan kita sebagai seorang akademisi? Jadi for your information teman-teman semua, posisi saya sekarang, saya memang menjadi salah satu akademisi dan kerjaan kita memang dituntut untuk 3 poin besar, yakni pendidikan jelas, kemudian tridharma perguruan tinggi, atau 3 hal itu bisa disebut dengan istilah tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi mulai dari pendidikan atau pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat, di mana ada banyak sekali report yang harus kita bikin. Sometimes kita melakukan pemrosesan data seperti itu. Sebenarnya yang jadi pertanyaan teman-teman saya adalah, karena kita sudah sangat terbiasa dengan Microsoft Ecosystem, bukan ekosistem juga sebenarnya ya, tapi software dan sistem informasi keluaran dari Microsoft, sehingga mungkin itu yang membuat sebuah pertanyaan pada kita, karena banyak di antara kita yang taunya adalah Microsoft nggak bisa masuk ke Apple kayak gitu. Tapi ada juga yang tahu bahwa Apple pun juga bisa diinstal Microsoft. Jadi seperti sekarang ini bisa saya jelaskan kalau Apple pun bisa digunakan Microsoft, yakni pakai Microsoft 365 kayak gitu. Cuman kan tidak semua orang bisa accessible ke situ juga kan. Nah, sebenarnya selain kita pakai Microsoft 365, kalau cuman untuk urusan Office, sebenarnya ini nggak hanya untuk urusan akademik aja sih, tapi juga pekerjaan-pekerjaan yang lain yang sangat membutuhkan fungsi Office, itu sudah sangat tercover banget tanpa butuh Word, aku rasa. Bahkan ada software di mana software ini bisa kita manfaatkan selayaknya Office. Nah, kita akan coba kuliti di edisi ini tentang software-software tersebut, dan saya akan langsung mempraktekkan seperti apa sih sebenarnya untuk cara penggunaan dari software-software tersebut. Untuk teman-teman yang memang sudah pengguna Apple dalam waktu yang cukup lama, mungkin ini sudah biasa ya. Teman-teman mungkin sudah banyak menggunakannya. Tapi buat para pengguna Apple baru, atau mungkin buat mereka yang ingin semacam migrasi dari Microsoft Ecosystem ke Apple Ecosystem, mungkin ini bisa menjadi sebuah referensi buat mereka. Software yang akan kita bahas kali ini adalah Notes. Apa itu Notes? Nah, saya akan mempraktekkan untuk bagaimana cara kita menggunakan Notes. Di sini saya sudah melengkapi diri dengan AirPod, karena AirPod ini akan butuh banget kita gunakan pada saat bekerja dengan Notes. Cuman, saya kembalikan lagi pada karakteristik seseorang. Ada orang-orang yang dia memiliki kemampuan public speaking dan menyukai public speaking, sehingga akan lebih mudah untuk dia mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata secara langsung atau secara lisan. Tapi ada juga orang-orang yang sangat tertulis. Nah, Notes dengan AirPods ini akan sangat membantu untuk mereka yang memiliki kemampuan berbicara dan lebih menyukai public speaking. Jadi, saya sarankan ini digunakan oleh mereka. Sedangkan buat mereka yang terbiasa untuk menuangkan ide langsung dalam bentuk tulisan, maka yang dibutuhkan sebenarnya bukan ini, tapi keyboard gitu. Nah, memangnya seperti apa? Karena nanti saya akan jelaskan, saya akan demokan bagaimana prosesnya. Ya, sekarang saya akan mulai mendemokan ini, dan ini tadi sudah saya klik untuk screen recordingnya ya. Jadi gini teman-teman, uh,
Di iPad Pro 2020 ini kita ada banyak sekali fasilitas yang ini juga bermanfaat buat semua orang, terutama mereka yang memiliki mobilitas tinggi. Jadi kadang kalau kita mobile banget, kita akan enggan untuk bawa laptop kayak gitu kan. Apalagi yang baru pindah ke Apple ecosystem seperti saya juga. Saya lebih suka untuk menggunakan iPad saya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan saya sehari-hari, dan ini adalah pekerjaan yang saya lakukan. Jadi yang ada di tulisan di bawah catatan itu, jadi kita dipakai di notes itu ada beberapa bab, itu adalah buku yang saya tulis untuk materi perkuliahan, dan ini adalah contoh salah satu babnya ya. Kita ngomongin soal kepemirsaan, ada segmentasi media, kemudian ada target audience di sini. Jadi sebanyak ini saya bikinnya hanya dengan menggunakan AirPod, dan saya menggunakan semacam voice recognition punyanya Apple ya, yang ada di keyboardnya Apple. Dan cara membuatnya adalah itu di pojok kanan atas tuh ada logo, nanti akan muncul seperti ini. Kalau diklik itu adalah bikin catatan baru, dan ini adalah tampilan dari keyboardnya ya teman-teman. Ini adalah virtual keyboard yang udah bawaan dari Apple. Teman-teman bisa menggunakan ini, bisa juga menggunakan voice recognition. Nah ini kalau keyboardnya saya ketik barusan seperti itu munculnya, dan kita ini adalah voice recognitionnya. Komunikasi dan media, dia langsung muncul komunikasi dan media seperti itu. Nah kita juga bisa enter, saya pakai voice recognition lagi untuk buat kalimat berikutnya. Komunikasi adalah sebuah proses pertukaran pesan antara komunikator dan komunikan. Titik. Ya, jadi saya menggunakan tanda baca pun juga dengan cara seperti itu. Saya menyebutkan titik, maka dia akan langsung memberikan tanda baca berupa titik tadi, teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen menambahkan foto, diagram, atau apapun, misal teman-teman bikin dulu formatnya dalam bentuk JPEG, kemudian teman-teman bisa masukkan ke sini dengan cara ini. Dan kita kasih penjelasannya sekarang. Gambar di atas merupakan proses komunikasi titik. Sender dalam hal ini dapat dimaknai sebagai komunikator titik. Receiver maksudnya. Oke, jadi memang ini saya dubbing sehingga paling nggak teman-teman udah ada gambaran kalau gimana caranya menggunakan voice recognition tadi. Nah itu semua kalimat-kalimat yang tertulis di gambar ini semua saya gunakan voice recognition-nya ya. Jadi di sini saya memang sengaja untuk ngomong dengan udah men-setup keyboardnya terlebih dahulu. Jadi untuk masalah gimana setup keyboardnya, gimana setup bahasa bisa nanti. Nah setelah jadi penjelasannya, kadang kalau kita bikin jurnal, bikin buku, bikin laporan atau apapun itu, kita akan membutuhkan semacam sebuah sitasi. Bagaimana cara untuk menambahkan sitasi atau pengutipannya? Kita bisa nih nambahin di sini juga teman-teman. Nah, tapi sebelumnya kita misal ada yang salah nih ya, ada yang salah ini karena tadi waktu bikin Apple Pencil saya kemana-mana gitu kan, karena memang posisinya agak horizontal gitu, jadi agak susah memang. Nah, makanya harus ngedelete banyak. Nah, ini adalah cara ngedelete-nya, kita tinggal blok aja yang salah, kemudian kita aktifin keyboardnya dan kita klik backspace-nya, itu sudah muncul backspace-nya gitu. Terus next step saya sambung lagi, kalau kita mau bikin sitasi kita bisa bikin manual seperti ini untuk sitasinya. XXX itu adalah nama penulisnya, kemudian kita kasih koma, kemudian tahun penerbitannya. Kita juga bisa tambahkan untuk halaman di sini gitu ya. Jadi semudah ini dan sefungsionalitas ini bisa kita pakai dimanapun.
kalau misal kita kerja banyak di lapangannya, kemudian kita, aduh aku harus bikin report nih, aku harus bikin naskah, aku harus bikin jurnal, aku harus bikin tugas, ini bisa dengan sangat mudah buat teman-teman implementasikan di sini. Dan buktinya hasilnya ini udah segini banyak yang aku bikin gitu. Nah, ini adalah contoh bab jadi seperti yang tadi juga. Jadi, apakah hanya mereka yang ada di dunia tulis menulis laporan kayak gitu? Enggak juga sih, jurnalis juga bisa pakai ini. Nah, sekarang gimana caranya untuk kita mengirimkan ini ke email kita, atau misalkan kalau kita pakai device berbeda. Jadi saya udah aktivasi email, udah ngambil email, udah nyalain di yang tadi, kemudian langsung saja saya drag begini, langsung muncul dua screen ya. Yang sebelah kiri itu adalah untuk notes-nya, dan yang sebelah kanan adalah emailnya. Nah, ini kita bisa langsung drag and drop. Nah, see what happen. Apa yang akan terjadi? Gitu. Kita akan coba untuk drag yang pertama ini nanti ke halaman judulnya. Caranya gampang banget, kita tinggal ngeblok aja. Ngebloknya bisa pakai Apple Pencil, bisa pakai jari biasa. Nah, ini langsung kita pasin aja. Ini karena saya ingin ngopas itu di subjek. Walaupun subjek sebenarnya nggak harus sepanjang ini juga ya. Gitu. Ini bisa dikopasin gitu aja. Nah, sekarang kita akan hapus ini. Kemudian kita akan coba masukin ke body emailnya. Nah, kita blok semuanya dulu. Kemudian tinggal kita drag aja. Kita geser aja ke bagian email. Nah, lihat, jenis fontnya udah langsung beda kan teman-teman. Ini dia langsung pakai Times New Roman. Jadi kalau memang teman-teman butuh report-report yang itu sangat report-report yang itu sangat formal kayak gitu, ini bisa nih dipakai. Setelah itu berhasil tercopy, tinggal kita tulisi subjek, kita tulisi mau kita emailkan kemana. Kalau saya biasanya saya emailkan ke email saya sendiri gitu. Jadi memang ini menambah fungsionalitas kita, apalagi kalau kita orangnya mobile. Para jurnalis juga bisa melakukan ini dengan sangat baik, dan juga banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang sangat terbantu, terutama mereka yang telah mobile. Ya, demikian tadi adalah review kita tentang Apple Notes kali ini. Bukan Apple Notes ya, kok kesannya jadi kayak produk barang sebelah ya. Kayak produk Korea itu, ada notes-notesnya. Enggak, tapi software notes ya, software notes yang ada di iPad. Dan semoga ini bisa bermanfaat, bisa ngasih gambaran pada teman-teman semua bagaimana untuk penggunaannya. Nah, terus eksplorasi device yang teman-teman miliki. Saya juga akan berpesan bahwa kadang kita membeli device itu masih hanya sebatas pride atau gengsi saja. Padahal esensi utama dari kita membeli device adalah bagaimana device tersebut bisa membantu kinerja kita sehari-hari, dan bagaimana fungsionalitas dari device tersebut bisa kita manfaatkan atau bisa kita gunakan seoptimal mungkin. Dan jangan sampai device kita ternyata memiliki spek yang sangat tinggi tapi kitanya justru tidak memanfaatkannya. Itu seperti kalau kita ibaratkan orang investasi, kita udah keluarin duit tapi kita nggak ngambil hasil investasinya, kita nggak dapat benefit apapun dari situ, kan sayang gitu. Akhir kata, saya Dimas Prakoso, jumpa lagi di Ruang Integrasi edisi selanjutnya.